Selamat pagi semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang katabolisme. Jadi ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Katabolisme karbohidrat di sini merupakan proses penguraian senyawa karbohidrat menjadi senyawa sederhana yang menghasilkan energi. Perhatikan ilustrasi berikut. Apabila ada senyawa kompleks yang diuraikan menjadi senyawa-senyawa sederhana, maka proses inilah yang disebut dengan katabolisme. Pada katabolisme karbohidrat, yang perlu untuk kalian ketahui, yang pertama adalah berapa energi yang dihasilkan, yang kedua di mana tempat terjadinya, dan yang ketiga apa senyawa kompleks yang dibutuhkan. Berikutnya ada berapa macam senyawa sederhana yang dihasilkan dan apa saja tahapannya. Di sini saya sajikan gambar hewan yang sedang makan. Nah, sebenarnya inilah asal mula proses katabolisme. Ketika makhluk hidup makan atau memasukkan nutrisi ke dalam tubuhnya, maka makanan ini akan dipecah oleh sistem pencernaan menjadi zat makanan yang lebih sederhana. Nah, setelah dipecah menjadi zat makanan yang lebih sederhana, proses selanjutnya agar makanan ini bisa digunakan sebagai sumber energi adalah proses respirasi itu sendiri. Jadi zat makanan misalnya dalam bentuk glukosa nanti akan dipecah sampai didapatkan energi. Katabolisme karbohidrat disebut juga dengan respirasi tingkat seluler atau respirasi yang terjadi di dalam sel. Bertujuan untuk memecah zat makanan yang telah dicerna oleh enzim pencernaan. Nah, ini catatannya sudah dicerna oleh enzim pencernaan. Sehingga tujuannya adalah menghasilkan energi. Besarnya energi yang dihasilkan oleh masing-masing zat makanan itu berbeda. Ingat, organel sel penghasil energi atau organel respirasi sel kira-kira apa? Yang sudah kita pelajari di kelas 11 yaitu mitokondria. Nah, organel sel inilah yang akan mempunyai peran yang sangat penting pada proses katabolisme ini. Nah, zat makanan sebenarnya ada 3 macam, ada karbohidrat, dalam hal ini adalah glukosa, kemudian asam amino, asam lemak, dan gliserol. Nah, tetapi untuk kesempatan kali ini di SMA ini yang kita pelajari adalah katabolisme karbohidrat atau glukosa. Tempat terjadinya di mana? Yang kita sudah menjawab tadi, terjadinya di mitokondria. Nah, mitokondria ini merupakan organel sel yang punya membran rangkap. Nah, ada membran luar yang ada di sini dan ada membran dalam. Kemudian ada ruang antar membran dan juga ada cairan mitokondria. Nah, cairan mitokondria ini disebut juga dengan matriks mitokondria. Kalau kita perhatikan membran mitokondria bagian dalam ini membentuk lekukan. Nah, ini namanya adalah krista mitokondria. Tujuannya kenapa kok membentuk lekukan? Untuk memperluas atau memperpanjang panjangnya membran dalam. Nah, tahapan katabolisme atau respirasi sel yang pertama adalah glikolisis, terjadinya di sitoplasma sel. Artinya ini masih di luar mitokondria. Kemudian reaksi yang kedua, dekarboksilasi oksidatif, terjadinya di dalam matriks mitokondria. Sama dengan siklus Krebs, terjadinya di matriks mitokondria juga. Sementara transport elektron ini terjadinya di membran dalam mitokondria atau krista mitokondria. Nah, jadi animasinya seperti inilah ya gambarannya. Glikolisis di luar mitokondria, kemudian siklus Krebs dan dekarboksilasi oksidatif di dalam matriks mitokondria, dan transport elektron terjadinya di membran dalam mitokondria. Tujuannya adalah menghasilkan ATP atau energi. Nah, untuk proses pertama pada respirasi sel ini adalah glikolisis. Nah, yang perlu kita ketahui, glikolisis ini tempat terjadinya adalah di sitoplasma atau cairan sel. Nah, kalau kita perhatikan reaksi glikolisis mulai dari awal sampai dengan akhir di sini kelihatannya panjang. Nah, tapi di sini kalian tidak perlu menghafalkan satu-satu prosesnya.
Yang perlu kalian ketahui hanya nanti yang akan saya ajarkan. Nah, yang perlu kita ketahui, setiap perubahan dari satu senyawa ke senyawa berikutnya ini sebenarnya membutuhkan enzim. Akan tetapi enzimnya tidak saya tuliskan di sini karena terlalu banyak nanti. Nah, oke, kita mulai dari bahannya dulu. Dari proses sebegini panjangnya, kira-kira bahan itu yang sebelah mana? Nah, dan di mana juga letak hasilnya. Nah, jadi untuk bahan ini tentu saja yang paling atas yaitu glukosa. Ini adalah bahan. Kemudian yang kedua, hasilnya tentu saja adalah senyawa yang paling bawah yaitu asam pirufat. Nah, sekarang yang perlu kita ketahui, untuk bahan glukosa ada berapa atom C? Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 atom C. Kemudian untuk hasilnya, asam pirufat ini terdiri dari berapa atom C? 1, 2, 3. Nah, jadi 1 asam pirufat terdiri dari 3 atom C. Nah, maka dari sini poin pertama yang kita ketahui adalah bahan yaitu 1 glukosa dapat menghasilkan 2 asam pirufat. Tuh, bahan hasil sudah tahu. Sekarang yang ketiga. Nah, yang ketiga ini adalah ATP. ATP kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, saya kasih contoh pada perubahan senyawa glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Nah, glukosa ini sebelumnya hanya ada 6 atom C. Kemudian ketika berubah menjadi glukosa 6-fosfat, ternyata ketambahan atom fosfat yang menempel pada atom C nomor 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kok bisa dapat fosfat dari mana? Ini asalnya adalah dari ATP. Ingat, ATP itu isinya adalah adenosin dan juga atom fosfat. Nah, masuklah ATP ini ke dalam reaksi sehingga keluarnya adalah ADP atau adenosin dan 2 atom fosfat. 1 fosfatnya kemana? Menempel ke glukosa 6-fosfat gitu. Nah, sehingga di sini dapat diketahui kalau pada proses ini membutuhkan ATP. Jadi reaksi yang membutuhkan ATP adalah ketika ATP-nya ditulis di sebelah kanan. Ini kanannya gambar ya. Dan keluar sebagai ATP. Nah, sehingga ATP yang dibutuhkan kira-kira ada berapa? Ini kita lihat ada 1, 2. Ada 2 ATP yang dibutuhkan. Oke. Nah, sekarang ATP yang dihasilkan berarti kebalikannya. Kalau ATP yang dibutuhkan kan ada di sebelah kanan, kemudian keluar dalam bentuk ADP, maka sebaliknya ATP yang dihasilkan adalah ATP yang ada di sisi sebelah kiri. Nah, kita lihat lagi ke bawah. Nah, ini contohnya. Nih, ATP yang dihasilkan asalnya dari ADP. Nah, kok bisa ADP jadi ATP? Ingat, ini ada 2 atom P, ini 3 atom P. P-nya dapat mana? Fosfatnya dapatnya dari mana? Ini 1,3 difosfogliserat. Ini sebelumnya ada 2 ATP, 1, 2. Nah, hilang. Fosfat yang ada di depan hilang. Nah, akhirnya keluar dalam bentuk ATP. Nah, sehingga di sini kita lihat ada berapa ATP yang dihasilkan? 1, ini 2, oke, 3, 4. Oke. Jadi ngitungnya tetap 1, 2, 3, 4. Jadi ATP yang dihasilkan di sini ada 4. 4 ATP yang dihasilkan. Nah, sebenarnya tujuan dari respirasi sel itu kan menghasilkan ATP. Lah, ini kok ada ATP yang dibutuhkan di 2 titik ini. Nah, jadi 2 ATP ini ibaratnya orang berwirausaha. Nah, ini adalah modalnya. Dia dapatnya dari utang. Jadi dia punya utang 2 ATP. Ketika sudah menyelesaikan proses sampai asam pirufat, didapatkan 4 ATP. Nah, padahal dia punya utang 2.
Sehingga 4 ini dikurangi 2, digunakan untuk membayar utang. Sehingga hasil bersihnya adalah 2 ATP. Oke, kita udah dapat poin yang ketiga. Sekarang poin yang keempat, NADH. Nah, kenapa kok NADH? Karena ini nanti NADH bisa diubah menjadi ATP pada tahap terakhir di respirasi sel. Nah, kita lihat ada berapa NADH yang dihasilkan. Nih, ini yang pertama 1 dan 2. Jadi ada 2 NADH yang dihasilkan. Nah, sehingga kesimpulannya untuk glikolisis harus kita ketahui ya, terjadinya di sitoplasma, bahannya glukosa, hasilnya 2 asam pirufat, ingat 2 bukan 1. ATP yang dihasilkan ada 4, ini yang hasil kotor, yang hasil bersih ada 2. Kemudian NADH yang dihasilkan ada 2. Dah, itu aja. Proses yang kedua dari respirasi sel adalah dekarboksilasi oksidatif. Nah, proses ini sering disebut sebagai reaksi antara karena merupakan perantara atau reaksi antara setelah glikolisis menuju ke siklus Krebs. Nah, sama seperti yang sebelumnya, kita fokus untuk mencari bahan hasil ATP dan NADH. Bahan tentu saja yang paling atas yaitu asam pirufat. Bahan dari reaksi dekarboksilasi oksidatif ini merupakan hasil dari reaksi glikolisis. Tuh, berarti ini sudah tahu asam pirufat. Kemudian hasil tentu saja adalah senyawa yang paling bawah, yaitu asetil koenzim A atau asetil KOA. Nih. Kemudian ATP yang dihasilkan kita lihat ternyata tidak ada. Nah, NADH yang dihasilkan kita lihat di sini ada 1, 2. Nah, sehingga ada 2 NADH yang dihasilkan. Nah, kalau yang ada di bukunya kalian, biasanya hanya digambarkan 1 kali saja. Kenapa? Karena toh ini sama. Nah, kenapa kok saya gambarkan 2? Untuk menegaskan kalian bahwa dekarboksilasi oksidatif ini merupakan lanjutan dari glikolisis. Glikolisis tadi kan dihasilkan 2 asam pirufat. Reaksi yang ketiga adalah siklus Krebs. Nah, kenapa dikatakan siklus? Karena prosesnya ini berulang atau membentuk siklus. Nah, kalau melihat ya, reaksi yang pertama adalah yang ada di sini, yaitu ketika ada asam oksaloasetat yang memiliki 4 atom C berikatan dengan asetil koenzim A. Nah, asetil koenzim A ini berasal dari reaksi sebelumnya, yaitu hasil dari dekarboksilasi oksidatif. Nah, proses berikutnya karena di sini ada 4 atom C berikatan dengan 2 atom C, maka didapatkan asam sitrat dengan 6 atom C. Nah, begitu seterusnya akan berlangsung berubah menjadi asam isositrat, alfa ketoglutarat, suksinil, suksinat, asam fumarat, malat, dan kembali ke oksaloasetat lagi. Nah, sama seperti di reaksi sebelumnya, kita fokusnya di sini adalah mencari bahan. Nah, tentu saja bahan adalah yang ada di awal. Nah, jadi bahannya di sini harus ada asam oksaloasetat dan harus ada asetil koenzim A. Nah, hasil dari reaksi ini bukan asam malat tapi ada di sini asam sitrat. Makanya nama lain dari siklus Krebs adalah siklus asam sitrat. Nih, karena dari sini asam sitratnya akan diputarkan lagi sampai ketemu asam oksaloasetat. Nah, berikutnya kita lihat ATP yang dihasilkan. Kita lihat di sini ATP yang dihasilkan ada 1 di sini. Yaitu pada proses perubahan GDP menjadi GTP. Tuh. Nah, kalian ingat lagi asetil koenzim A yang dihasilkan dari reaksi sebelumnya kan ada 2. Nah, sehingga sebenarnya siklus Krebs ini terjadinya 2 kali. Hanya saja saya gambarkan hanya 1 kali. Kalau saya gambarkan 2 nggak cukup. Nah,
Nah, sehingga di sini dapat kita ketahui ATP yang dihasilkan ini bukan satu karena prosesnya terjadi dua kali, maka ada 2 ATP. Berikutnya untuk NADH. Nah, kita lihat NADH ada berapa? Nih, 1, 2, ada lagi 3. Ada 3 NADH, tapi ingat siklus Krebs terjadinya 2 kali, sehingga NADH-nya 3 kali 2, ada 6. Nah, berikutnya ada satu senyawa lagi, FADH. Ada nggak FADH-nya? FADH 2 di sini ada 1 kali di sini pada perubahan suksinat menjadi fumarat. Nah, ingat siklus Krebs terjadi 2 kali, berarti FADH-nya 1 dikali 2, ada 2. Tuh. Tahap yang terakhir dari respirasi sel adalah transport elektron. Nah, sebenarnya yang terjadi pada transport elektron adalah proses perpindahan elektron dari satu protein ke protein yang lain. Nah, sehingga ketika sampai di tahap akhir, akseptor elektron terakhir atau penerima elektron terakhir di sini adalah oksigen. Nah, jadi dengan adanya oksigen ini elektronnya bisa bergerak. Nah, oksigen ini dapatnya dari mana? Kita ingat respirasi. Respirasi itu kan adalah pernafasan. Pada pernafasan yang diperlukan itu adalah oksigen. Nah, jadi kita menghirup udara, kemudian paru-paru kita dengan dibantu oleh hemoglobin mengambil oksigen. Nah, oksigennya ini perannya di sini sebagai akseptor elektron terakhir. Nah, sehingga ketika setelah menerima elektron ini dan berikatan dengan H+, dihasilkan H2O atau air. Nah, H2O ini merupakan hasil sampingan dari respirasi yang nanti akan dikeluarkan saat kita menghembuskan nafas. Karena kalau kita menghembuskan nafas, kita hadapkan ke kaca, maka ada titik-titik air. Nah, titik-titik air itu atau uap air itu adalah H2O yang dihasilkan di sini. Selanjutnya, inti dari transport elektron adalah mengubah NADH dan FADH menjadi ATP. Nah, seperti yang kita ketahui di sini, NADH setara dengan 3 ATP dan FADH setara dengan 2 ATP. Nah, kita buat tabel ATP langsung yang dihasilkan pada proses glikolisis di sini ada 2. Dekarboksilasi oksidatif tidak ada, siklus Krebs ada 2. Sehingga kalau kita jumlahkan ATP-nya di sini ada 4 ATP. Nah, sementara untuk NADH kita harus kalikan dulu karena NADH ini setara dengan 3 ATP. 2 kali 3 6. 2 kali 3 6. Nah, ini 6 kali 3 18. Sehingga kalau total di sini 18 tambah 6 tambah 6. Jumlahnya adalah 30 ATP. Untuk FADH, glikolisis ini tidak ada. Dekarboksilasi oksidatif juga enggak ada. Yang ada hanya siklus Krebs yaitu 2. 2 dikali 2, maka hasilnya adalah 4. Nah, total di sini ada 4 ATP. Nah, sehingga keseluruhan ATP yang dihasilkan, ini kita jumlah semuanya adalah 38 ATP. Oke. Nah, 38 ini namanya adalah hasil kotor. Nah, kenapa kok hasil kotor? Ingat, glikolisis terjadinya di sitoplasma. Sementara untuk dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs sampai ke transport elektron ini terjadinya di dalam mitokondria. Sehingga untuk memindahkan untuk memindahkan NADH yang ada di sitoplasma masuk ke dalam mitokondria itu membutuhkan 2 ATP. Ini untuk perpindahan dari sitoplasma menuju ke mitokondria. Sehingga hasil bersihnya adalah 36 ATP.